Membuat jaket bawah dengan bantuan pengisi, tool fill. Kita bekerja dengan latihan 05 puff vest. Kita melanjutkan pelajaran, bekerja dengan tool untuk membuat jaket bulu. Untuk tujuan tersebut, kita memiliki tool tambahan, fill, yang memungkinkan kita memvisualisasikan pengisian dengan bulu. Pada contoh rompi ini, kita akan mempelajari prosesnya. Produk kita sudah siap, sudah dijahit di sekitar avatar, dan pada pola semua garis jahitan dan jahitan dekoratif ditandai dengan bantuan garis internal. Tool fill ada di bilah tool jendela 2D. Kita pilih. Di saat yang sama, di jendela 2D, pada semua pola kita melihat sekarang hanya kontur luar. Ketika kita menggerakkan kursor mouse ke pola, bagian yang disorot akan berubah menjadi warna ungu, yang berarti kita dapat menerapkan tool kita ke pola ini. Mari kita terapkan ke salah satu pola rompi sekarang untuk melihat cara kerjanya. Klik kiri mouse satu kali pada pola, dan geser mouse, pola cloning akan muncul. Geser ke lokasi kosong, lalu klik kiri mouse di jendela 2D, di mana saya ingin menempatkan pola ini. Pola cloning adalah pola yang akan berada di lapisan bawah dari jaket bulu kita. Sebagaimana kita menerapkan layer clone under. Pola dari lapisan bawah ini akan dikaitkan dengan yang atas di sepanjang semua kontur dan garis internal. Yaitu untuk membuat jaket bulu dengan cara ini, kita juga membutuhkan dua lapisan pola. Dan pola bawah akan dihubungkan dengan pengeditan simetris ke pola lapisan atas. Kontur dan semua garis internal dari kedua pola yang terhubung disorot dengan warna ungu. Jika kita beralih dari tool fill ke transform pattern, maka kita akan melihat bahwa dalam hal ini hanya sorotan di sekitar kontur yang akan terlihat. Warnanya ungu muda, tidak seperti semua jenis lainnya dalam ikatan simetris. Ini karena fakta adanya pola lapisan atas dan bawah saat menerapkan tool ini. Parameter pengisi khusus muncul sehingga kita dapat membedakan pola ini secara visual. Saya menghapus pola baru ini dan kembali memilih tool fill. Kita bisa melanjutkan membuat pola lapisan bawah satu per satu, hanya dengan mengklik pola satu per satu dan membuat cloning untuk masing-masing. Namun kita bisa mempercepat pekerjaan kita dengan mengklik pola pertama lalu menahan shift. Dan memilih secara bergantian beberapa pola lagi yang menarik bagi kita. Setelah itu kita lepaskan shift. Dan kita tempatkan semua pola baru di jendela 2D secara bersamaan. Atau kita dapat memilih pola dengan area pilihan dan mengcloningnya bersama-sama. Saya akan memilih semua pola rompi kecuali pola yang meniru resleting, lalu mengcloningnya. Menggunakan area pilihan dan memindahkan polanya. Maka lapisan kedua dibuat. Tetapi agar jaket bulu dihasilkan, kita perlu mengatur parameter dari semua pola ini. Dalam hal ini, kita tidak akan memberikan tekanan. Kita akan bekerja dengan pengaturan fill. Pengaturan fill akan tersedia di property editor setelah mengcloning pola lapisan bawah. Saat memilih pola dengan pengisi lapisan atas dan bawah dengan tool transform pattern, kita tidak akan lagi melihat parameter pressure di properti pola kita. Sebagai gantinya, kita memiliki pengaturan di bagian filler atau pengisi. Jadi, kita buat volume pada pola menggunakan pressure. Atau dengan bantuan filler, kita harus memilih sesuatu. Dan lagi, kita dapat memilih tool fill kapan saja. Memilih salah satu atau beberapa dari pola dan melihat pengaturan pengisi. Kita bisa memilih untuk menyesuaikan pola, baik atas atau bawah, atau semuanya bersama-sama. Tidak ada masalah. Tapi sekarang, mari kita bekerja dengan pola lapisan atas. Kita memilih mereka. Maka agar jaket bulu dihasilkan, kita perlu mengatur parameter berikutnya. Kita pilih pengisi filler itu sendiri. Di sini ada 4 jenis pengisi yang tersedia untuk dipilih. Duck 75/25. Ini adalah bulu halus bebek dengan rasio bulu halus atau bulu biasa adalah 75 dan 25%. Duck 90/10. Bebek juga bulu halus atau bulu biasa 90 dan 10%. Ghost 80/20 adalah bulu angsa.
Bulu halus atau bulu biasa adalah 80 dan 20%. Dan ghost 90/10 adalah bulu angsa halus atau bulu biasa adalah 90 dan 10%. Anda dapat memilih salah satu jenis sesuai kebutuhan atau bereksperimen untuk mencapai efek visual yang diinginkan. Parameter selanjutnya adalah weight atau berat. Di sini kita atur dalam gram jumlah pengisi yang kita butuhkan untuk pola yang dipilih. Ini akan mempengaruhi volume jaket bulu kita. Kita dapat mengatur berat bulu halus untuk setiap pola secara terpisah. Untuk grup pola atau untuk keseluruhan produk, jika kita bekerja dengan grup pola atau dengan seluruh produk, maka berat total yang kita tetapkan akan didistribusikan di antara pola detail secara proporsional dengan luasnya. Mari kita atur misalnya 1 kg, yaitu 1000 gram untuk seluruh rompi. Dan sekarang jika kita akan memilih setiap pola secara terpisah, maka kita akan melihat berapa gram pengisi yang didistribusikan tepat di atasnya. Jika perlu, kita dapat memperbaikinya, misalnya menghapus sedikit bulu halus dari satu pola dan menambahkannya ke pola lainnya. Jika kita mengubah nilai ini untuk pola atau menetapkan berat secara terpisah untuk setiap pola, maka kita dapat memilih semua pola bersama-sama dan melihat berapa berat total yang kita dapat pada akhirnya untuk seluruh produk. Di sini kita bertindak cukup bebas, maka di properti pengisi ada parameter quilting distance, jarak antara garis jahitan. Ia diatur dalam sentimeter. Garis jahitan dibuat di mana ada garis internal, secara otomatis saat pengkloningan pola. Jika jahitan kita seragam dan sama di seluruh produk, maka kita cukup menentukan jarak antar garis internal untuk semua pola sekaligus. Jika garis jahitan tidak sama seperti pada pola rompi kita, maka kita atur parameter ini satu persatu untuk semua pola. Untuk pola samping, saya akan menetapkan 4 cm. Ini adalah jarak antara garis jahitan. Di sini, saya memilih semua pola dan mengatur nilainya. Untuk pola kerah, saya akan mengatur 2 cm. Pola depan dan belakang juga memiliki jarak 2 cm. Saya memilih pola yang diperlukan dan mengatur parameternya. Pada pola coquette, jahitannya tidak rata. Di sini di bagian bawah jarak lebih besar dan di bagian atas lebih kecil. Di kasus seperti ini, kita harus menunjukkan jarak terbesar antara garis jahitan di pola kita. Di sini sama dengan 3,4 cm. Ini adalah jarak dari garis internal bawah ke kontur bawah. Jika kita tidak mengetahui jarak antara garis-garis kita dapat mengukurnya dengan tool internal polygon line. Saya menetapkan nilai yang diperlukan. Dan parameter terakhir adalah realistic quilting line, garis rajutan realistis. Anda dapat melihat bagaimana jaket bulu akan terlihat tanpa tanda centang padanya, dan pilih yang lebih Anda suka. Pertama, saya menyarankan untuk mensimulasikan produk tanpa parameter ini dan mencentang kotak ini setelah simulasi pertama. Efek dari parameter ini adalah mengatur dan memperkecil ukuran poligon di sebelah garis jahitan. Untuk memberi kesan realistis, saya menyalakan tampilan jaring dan mengatur realistic quilting line untuk satu pola. Mari kita perbesar dan lihat jaring kita. Seperti inilah tampilannya. Di sini muncul poligon kecil baru. Jika ada banyak garis jahitan, parameter ini dapat membuat simulasi selanjutnya menjadi sangat sulit. Ketika semua parameter diatur, Anda dapat mensimulasikan produk dan mengevaluasi hasilnya. Perlu memberi waktu bagi komputer untuk menghitung. Seperti yang kita lihat, rompi secara bertahap memperoleh bentuk yang diperlukan. Jangan lupa bahwa kita akan melihat gambar yang paling realistis dengan particle distance yang kecil.
Kita coba menguranginya sebanyak mungkin, terutama jika jahitan setebal dalam kasus kita. Jika ada kesalahan dalam simulasi, maka hentikan. Dan kita mencoba memperbaikinya sedikit. Misalnya, kita dapat memindahkan pola sedikit lebih jauh dari lapisan atas dan mensimulasikan lagi sampai hasilnya sesuai untuk kita. Tentu saja di mana jarak antara garis jahitan lebih besar, akan ada lebih banyak volume. Jika kita tidak puas dengan volume beberapa pola, kita perbaiki jumlah pengisi di propertinya. Ada situasi ketika terdapat garis internal pada pola tersebut, tetapi itu bukan garis jahitan. Misalnya, ini bisa menjadi garis untuk menjahit beberapa pola lainnya seperti penutup di saku, atau hanya beberapa penanda. Sehingga kita dapat menonaktifkan garis tersebut dan tidak akan lagi menjadi garis jahitan. Untuk ini kita pilih tool fill. Jika ia belum dipilih, maka kita klik kiri mouse pada garis yang kita butuhkan. Jadi garis jahitan akan dinonaktifkan. Garis diubah warnanya menjadi abu-abu. Garis ungu menghilang. Pada saat yang sama, kaitan antara pola detail di sepanjang garis ini akan dihapus. Saya akan menjalankan simulasi dan kita akan melihat bahwa garis jahitan pada kokwet menjadi lebih jarang. Jika kita ingin membuat kaitan antar pola lagi di sepanjang garis internal ini, maka klik pada mereka dengan tool fill dan kaitan antara pola detail akan muncul kembali. Setelah membuat jaket bulu, kita dapat dengan mudah menambahkan garis internal baru ke polanya. Garis-garis ini diduplikasi pada pola cloning. Jika perlu, kita klik garis internal dengan tool fill. Dan kaitan di tempat ini antara pola detail akan muncul. Ini akan menjadi garis jahitan. Saat bekerja dengan pengisi di sepanjang garis internal, penyatuan khusus dibuat. Ini terlihat sangat mirip jahitan, tetapi bukan sama sekali. Jika tool Edit Sewing dipilih, maka kita akan melihat bahwa hanya ada jahitan di antara kontur pola lapisan atas awal. Dengan tool penjahitan, kita tidak dapat menghapus kaitan antara pola lapisan atas dan bawah. Jika kita perlu membuat pola detail ini terlepas, maka kita gunakan tool Transform Pattern dan fungsi Remove Link Editing menghapus pengeditan kaitan. Sekarang pola bawah tidak akan lagi terhubung ke pola atas, baik di sepanjang garis jahitan atau di sepanjang kontur luar. Ia akan menjadi pola yang sepenuhnya lepas, tidak dijahit ke atas. Dan tentu saja kita selalu dapat menghapus pola dari salah satu lapisan dan membuatnya kembali. Untuk jaket bulu yang dibuat dengan fill, kita dapat menerapkan semua pola yang telah kita pelajari.
Misalnya kita dapat menambahkan jahitan dekoratif dan kerutan atau pakering. Saya akan menambahkan jahitan dekoratif. Dengan mudah kita dapat menambahkan dan menyesuaikan kain baru untuk lapisan bawah misalnya. Kita selesaikan produk kita hingga ke bentuk yang diperlukan. Dan hasil paling baik diperiksa di render.